Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, kaum muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita di majelis tafsir Al-Quran. Masih kita di tafsir surah Al-Baqarah, melanjutkan apa yang kita mulai di pekan lalu terkait dengan ayat 6, 7 hingga 73 di surah Al-Baqarah ini. Masalah masih Bani Israel yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi. Hanya saja sikap awal yang mereka nampakkan adalah menjadikan perintah itu sebagai senda gurau. Setelah itu mereka meminta kepada Nabi Musa supaya berdoa kepada Allah agar menjelaskan hakikat daripada sapi itu. Dan setelah diterangkan bahwa sapi itu tidaklah tua, tidak pula muda, pertengahan, Nabi Musa mengatakan kepada mereka, faf'alu ma tu'marun, lakukan apa yang diperintahkan segera saja. Tapi mereka masih bertanya, minta kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa lagi berdoa kepada Allah terkait dengan warnanya. Apa warnanya itu sapi? Maka tentunya Nabi Musa berdoa kepada Allah dan Allah turunkan ayat lagi bahwa sapi itu sofro. Dia adalah sapi yang bulunya itu berwarna kuning, faqi'un. Kuningnya itu adalah kuning tua. Itu diterangkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan ciri-ciri warnanya itu tasurun nadhirin. Dia adalah warna kuning yang menyenangkan bagi orang-orang yang memandangnya. Perkiraannya dengan ini sudah jelas. Tidak tua, tidak juga muda, terus warnanya juga sudah jelas. Dengan dua keterangan ini tidak ada kesamaran lagi. Tidak ada kesamaran lagi. Para ulama tafsir seperti Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa ketika Nabi Musa sudah menjelaskan dengan sampai kepada warna bulunya, ini seharusnya tidak ada lagi setelahnya kecuali melakukannya langsung. Karena jelasnya apa yang diterangkan oleh Nabi Musa kepada mereka. Tapi kembali lagi muncul pertanyaan dan permintaan. Ini yang kita lanjutkan di malam hari ini. Ayat 70. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Bayangkan, masih dia ucapkan seperti itu setelah jelas sekali itu sapi. Mereka masih berkata, qalu, mereka berkata kepada Musa, ud'u lana rabbak, berdoa lagi kepada kami, berdoa lagi untuk kami kepada Rabbmu.
yubayyin lana mahi, untuk menjelaskan kembali kepada kami apa hakikatnya sapi itu. Bayangkan. Iya, sudah sangat jelas tapi masih seperti itu. Apa hakikatnya? Innal baqara tasyabaha alaina. Masih berani berkata, sungguh sapi itu masih samar bagi kami. Kira-kira sebenarnya apanya yang samar ini? Kita sudah ambil pertemuan lalu, malam Jumat yang lalu. Iya. Dari sisi umur sudah jelas. Dari sisi warna kulit sudah jelas. Iya. Kalau umur dan warna kulit sudah jelaskan, tidak ada lagi yang mau diterangkan sebenarnya. Tapi mereka memperberat dirinya. Mereka yang menyulitkan dirinya, maka setelah itu Allah akan mempersulit lagi. Karena di dalam agama ini, kita sebagai muslim, kalau dalam syariat Islam, kita tidak boleh melakukan yang namanya tanattu'. Iya. Kalau di Islam, iya, kita dilarang melakukan, iya, tanattu'un. Tanattu'un itu sudah jelas tapi mau perjelas supaya berlebihan. Iya. Ingin lebih. Ini kita diharamkan dalam Islam. Dan Nabi menjelaskan bahwa dalam hadits riwayat Imam Muslim, karena inilah orang-orang sebelum kita binasa. Terlalu berlebihan dalam merinci. Padahal syariat cukup menjelaskan begitu, lakukan saja. Kata Nabi mengingatkan kita, halakal mutanatti'un, di hadits riwayat Imam Muslim. Celaka orang-orang yang berlebihan. Awal-awal Islam, orang-orang baru masuk Islam dulu. Ketika datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka memuji Nabi berlebihan. Anta sayyiduna, iya, engkau adalah junjungan kami, panutan kami, berlebihan. Apa kata Nabi kepada mereka di hadits riwayat Bukhari? La tutruni kama atrotin nasara ibn Maryam fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebihan memujiku seperti orang Nasara berlebihan memuji putranya Maryam. Apa jadinya, Pak? Dia sembah. Sampai keluar ucapannya, innallaha thalithu thalathah. Allah itu satu dari tiga. Yaitu mereka punya Tuhan tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Na'udzubillah. Berlebihan. Maka Nabi menutup itu. Jangan berlebihan memujiku. Jangan berlebihan memujiku. Iya. Seperti orang Nasara berlebihan memuji putranya Maryam. Katakanlah, sesungguhnya saya ini adalah hamba Allah. Katakan saja, hamba Allah dan utusan Allah. Cukup itu. Nggak usah tambah-tambah kata sayyid. Nggak perlu itu. Kita seakan-akan sayyid itu wajib ditambah. Di salawat, coba mungkin lihat salawat tak? Ada nggak semua sayyidnya? Padahal Nabi SAW tidak menambahkan kata sayyid di salawat. Tapi kita tambah. Itulah yang Nabi larang dulu. Iya. Itulah yang Nabi larang para sahabat. Sehingga ketika turun ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Turun ini ayat.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada nabinya, dan malaikat bersolawat kepada nabinya. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah untuknya dan bersalamlah untuknya. Datang para sahabat, ya Rasulullah, kami sudah tahu salam untukmu. Itu Nabi sebelumnya sudah mengajarkan cara salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi. Iya, itu yang diucapkan kalau salam kepada Nabi. Tapi mereka tidak tahu cara bersolawat. Fakaifa nusolli alaik? Bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Maka Nabi mengatakan kepada mereka, fakulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Tidak ada sayyidnya. Karena pakai sayyid itu berlebihan. Pimpinan, junjungan, itu terlalu berlebihan. Ketika sahabat mengatakan itu, Nabi bilang, la tutruni, jangan berlebihan memujiku. Kama atrotin Nasoro ibn Maryam, sebagaimana orang-orang Nasoro berlebihan memuji putra Maryam. Tidak boleh seperti itu. Dan tidak ada orang yang berlebihan dalam agama Allah, kecuali pasti dia akan kalah. Ujung-ujungnya tidak mampu dilakukan. Makanya di dalam hadis, di sini ada hadis yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dina yusrun walan yushaddad dinu ahadun illa ghalabah." Agama ini mudah. Agama ini mudah. Dan tidak ada orang yang keras ingin mengalahkan agama ini berlebihan, kecuali pasti dia akan kalah. Dia akan kalah. Seperti contoh kasus saja, seorang di masa Nabi, sahabat muda, Abdullah ibn Amr, bukan Ibnu Umar, Abdullah ibn Amr ibn al-As. Iya, dia masuk Islam tentunya saat usia kecil, karena ayahnya masuk Islam setelah Nabi sudah berhijrah ke Madinah. Dia datang kepada Nabi, bertanya tentang puasa apa yang dianjurkan untuk. Nabi bilang, ya kamu puasa. Sum salatata ayyamin min kulli syahr. Berpuasalah kamu 3 hari setiap bulan. Dia bilang, kan anak muda ini, saya bisa lebih dari itu. Kata Nabi kepadanya, Senin Kamis. Dia bilang, saya bisa lebih dari itu. Puasa Daud kepadanya. Kata Nabi kepadanya, sehari puasa, sehari berbuka. Dia bilang, saya mampu lebih dari itu. Artinya, saya bisa puasa setiap hari. Sahabat, Pak. Semangat mereka. Iya, saya bisa setiap hari. Ditambah anak muda. Kata Nabi, tidak ada lagi lebih dari itu. Hanya puasa Ramadan yang bisa setiap hari. Kalau selain Ramadan tidak ada. Yang sebulan penuh begitu. Tidak ada. Dia jalankanlah itu. Baik sehari puasa, sehari tidak. Di usia muda masih kuat. Saat beliau mulai, setelah Nabi meninggal ini, mulai lemah badannya, baru dia kabarkan, seandainya waktu itu saya terima saja yang Nabi bilang itu 3 hari dalam sebulan. Dalam agama ini tidak ada orang yang mau mengalahkannya, kecuali dia akan kalah. Kita akan kalah. Makanya Nabi ingatkan, inna din yusrun. Agama itu mudah.
Dan Nabi ketika mengutus orang-orang yang pergi berceramah, mengajak orang masuk Islam, itu tidak lepas wasiatnya itu dari mempermudah orang. Kalau ada orang yang mau mempersulit dirinya, mau mengalahkan syariat berlebihan, ditahan. Seperti wasiat Nabi misalnya ketika mengutus Mu'adz ke Yaman. Nabi bilang kepadanya, yassir wala tu'assir. Berikan kemudahan orang di sana. Jangan berikan kesulitan. Ajarkan yang bisa mereka lakukan dulu. Bahkan di pengutusan pertama, ajarkan saja dulu syahadat. Kalau mereka sudah paham, taat, ajarkan. Wajib sholat 5 waktu. Itu dulu, itu yang diajarkan. Kalau kamu melihat mereka sudah taat, sudah dilakukan itu 5 waktu, kasih tahu bahwa wajib juga zakat. Jadi tidak berpindah. Jangan sampai langsung dibilang zakat, nah sholat saja bolong. Gimana caranya mau keluarkan zakat? Nah sholat saja dia tidak jaga. Gimana caranya sholat? Nah syahadat saja tidak tahu artinya. Jadi kita bertahap untuk memberikan kemudahan kepada orang. Karena tidak ada orang mau mengalahkan ini agama kecuali pasti dia yang kalah. Lihat ini. Bani Israel, Pak. Sudah dipermudah. Potong sapi langsung saja sebenarnya sudah mudah. Tapi dia persulit dirinya. Dikasih tahu tidak tua, tidak muda. Mau tahu lagi warnanya. Dikasih tahu warnanya. Masih lagi di sini. Dia berkata kepada Nabi Musa, naudzubillah, sapi itu masih samar kepada kami. Apa kata Musa? Kembali dia berdoa kepada Allah. Setelah itu mengabarkan kepada mereka. Setelah kata mereka tadi, ini ketiga kalinya ini. Mereka berkata, wa inna insyaallahu lamuhtadun. Dan kami insyaallah. Dia bilang, kami insya Allah akan mendapat petunjuk terkait dengan sapi itu. Setelah ketiga kalinya kamu jelaskan kembali. Maka apa Nabi Musa katakan tentunya setelah berdoa kepada Allah dan turun wahyu. Qala kata Allah, innahu yaqulu innaha baqarah. Sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala berkata, dia adalah sapi ini masalah ini makin persulit. La dalul tuthirul ard. Sapinya itu tidak dipakai, tidak digunakan untuk tuthirul ard, untuk membajak sawah. Kan dulu kan sapi itu banyak kegunaannya. Di antaranya bajak sawah. Sebelum ada sekarang traktor, orang pakai kerbau, pakai sapi. Nah sapi itu sudah tidak tua, tidak muda. Warnanya sopro, fakiun, tasurun nadirin. Masih samar sekarang. Tidak dipakai untuk bajak sawah. Iya. Untuk waktu itu susah. Kalau sekarang mudah kita cari ini. Karena mungkin sudah tidak ada orang bajak sawah pakai sapi. Mudah bagi kita. Tapi waktu itu orang punya sapi karena dia mau pakai garap sawahnya. Orang punya kerbau karena dia mau pakai. Iya, untuk membajak sawahnya. Tapi Allah katakan, dia tidak dipakai untuk membajak sawah. Wala taskil hartah. Juga dia tidak dipakai untuk mengairi tanaman. Makin sulit. Dulu kan orang sumur itu, yang menariknya air supaya keluar adalah sapi. Yang berjalan, putar, dan memutar itu kincirnya. Sehingga keluar air. Sapi juga yang dipakai. Nah, sapinya tidak boleh dipakai itu. Untuk mengangkut air. Itu kedua. Ketiga, musallamatun. Sapinya tidak cacat. Tidak boleh ada cacat. Tidak boleh patah tanduk. Tidak boleh telinganya berlubang.
atau robek. Tidak boleh ekornya tidak ada. Tidak cacat. Iya. Ketiga, yang makin mempersulitnya. Yang keempat, la syiyata fiha. Tidak ada belangnya. Jadi bulunya itu murni kuning. Bayangkan warnanya. Padahal tadi itu cukup kuning. Indah dilihat. Seandainya dilakukan. Tapi ini dipersulit. Warna bulunya tidak boleh ada belangnya. Iya, kebiasa itu sapi kuning tapi ada juga belang putih. Iya. Belang hitam ini tidak boleh. Iya, ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Setelah Nabi Musa mengatakan itu, baru mereka bilang, qalul ana ji'ta bil haqq. Baru mereka katakan, al-an, sekarang, ji'ta bil haqq, kamu mendatangkan, membawakan dan menerangkan kepada kami sesuatu yang benar. Jadi, yang kita ambil dari pekan lalu itu, tidak benar. Itu semua kan Nabi Musa membacakannya wahyu. Iya. Jadi mereka baru bilang, sekarang yang ini. Ji'ta bil haqq, kamu menerangkan kepada kami sesuatu yang hak. Iya. Fadzabahuha wa makadu yaf'alun. Mereka pun menyembelinya dan kata Allah, wa makadu yaf'alun. Hampir mereka tidak melakukan perintah itu. Gara-gara itu dia persulit dirinya. Hampir-hampir sapi yang seperti itu tidak didapatkan. Iya. Dia sekali lagi mempersulit dirinya. Akhirnya mereka memotongnya. Dan tujuan pemotongannya adalah di ayat selanya. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ingatlah kata Allah, ketika kalian membunuh seorang manusia, lalu kalian saling tuduh menuduh tentang si pembunuhnya. Iya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap, akan mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Maka disitulah Allah katakan di ayat pertama yang kita baca pekan lalu. Iya. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk potong sapi. Sekiranya mereka langsung potong di awal, cepat sekali selesai ini kasus. Kan satu ini mau mereka lakukan, mau mereka buktikan. Mereka mau membuktikan siapa pembunuhnya ini. Maka Nabi Musa mengatakan Allah perintahkan potong sapi. Tapi mereka persulit dirinya. Hampir sapi itu tidak dipotong, sekaligus permintaan mereka untuk membuktikan siapa pembunuhnya hampir juga tidak terbukti. Iya. Sementara mereka sendiri mau mencari keadilan. Cuman dia persulit dirinya dalam mencari keadilan itu. Tapi akhirnya mereka pun potong. Mereka pun potong. Setelah mereka potong, baru datang ayat 73. Itu ujung dari kisah ini. 73 itu. Fakul nadribuhu biba'diha. Maka kami katakan kepada mereka, pukulkan mayat itu dengan sebagian dari sapi itu. Untung mereka tidak bilang apanya. Kalau seandainya ini akan panjang. Kalau seandainya dia bilang, apanya yang dipakai pukul? Pahanya kah? Paha depan atau belakang? Untung tidak tanya lagi. Syukur-syukur ini. Allah katakan kepada mereka, wahyukan kepada Nabi Musa. Fakulna, kami berkata.
kepada mereka. Idribuhu bi ba'dihha. Pukulkan sebagian dari daging sapi itu kepada mayat itu. Ini kuasanya Allah, Pak. Iya. Kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati. Setelah dia pukulkan itu, hidup. Tapi tidak hidup lama. Dia cuma hidup mengatakan si fulan yang membunuh. Dipukulkan itu sapi. Ini di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Musa. Iya, yang Allah berikan kepada Musa. Bisa hidup yang mati. Jadi dia pukulkan. Dia pukulkan, Allah hidupkan. Dengan sebab itu, dari sini juga kita dapat pahami bahwa segala sesuatu itu harus ada sebabnya. Padahal bisa gini dari awal. Bisa dari awal. Allah hidupkan dan dikabarkan siapa yang membunuhnya. Tapi segala sesuatu itu Allah jadikan dengan sebabnya. Seperti Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala jelaskan. Iya, bahwa segala sesuatu ada sebab. Iya, masuk surga ada sebab. Masuk neraka ada sebab. Nikmat kubur ada sebab. Adab kubur ada sebab. Rezeki dalam kehidupan dunia ini ada sebab yang harus kita lakukan. Iya. Kurangnya rezeki dalam kehidupan dunia ini ada sebab yang dilakukan oleh kita. Semua ada sebabnya. Makanya di Quran, di hadits Nabi banyak menjelaskan sebab. Sebab kemudahan rezeki. Sebab kurangnya rezeki. Sebab pengampunan. Sebab tidak adanya pengampunan. Sebab doa terkabulkan. Sebab doa tidak terkabulkan. Sebab kita dimudahkan dalam seluruh urusan. Sebab kita dipersulit dalam seluruh urusan. Semua dijelaskan. Iya. Untuk apa? Supaya kita berjalan di atas bumi ini dengan terang. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran, mengutus nabinya adalah untuk mengeluarkan kita dari kegelapan. Kegelapan kebodohan kepada ilmu. Iya, kegelapan maksiat kepada ketaatan. Kegelapan syirik kepada tauhid. Kegelapan bid'ah kepada sunnah. Itulah kita diturunkan Quran, diutus kepada kita Nabi Muhammad SAW. Untuk itu. Iya. Karena sebelum Islam datang, sebagaimana yang ditanyakan oleh Raja Najasyi kepada para sahabat yang hijrah awal ke negerinya, negeri Afrika sana. Waktu itu susah menjalankan Islam di Mekah. Maka Nabi memerintahkan mereka untuk pergi hijrah ke negeri Habasyah. Di sana ada seorang raja, Raja Najasyi. Dia tidak akan mengganggu dan menghinakan orang yang masuk di negerinya. Mereka ke sana. Saat mereka menghadap, mereka ditanya, siapa itu yang kalian ikuti? Dia bilang, ini yang kami ikuti. Mengeluarkan kami dari kebodohan kepada ilmu. Dulu kami di Makkah itu yang kuat memakan yang lemah. Iya. Kami di Makkah memakan bangkai. Dia datang mengajarkan kepada kami ilmu. Dijelaskanlah waktu itu. Maka Raja Najasyi mengatakan menerima mereka dan masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Karena ini tidak ada orang begitu kecuali Nabi. Makanya saat dia meninggal, Nabi sudah hijrah di Madinah. Nabi sholat gaib. Karena orang-orang memperlakukan jenazahnya di atas agama Nasoro. Padahal dia sudah masuk Islam. Iya, dia sudah masuk Islam. Nabi sholat di Madinah dengan sholat gaib. Dengan sholat gaib. Intinya bahwa kita ini
bersyukur, ada Nabi tak menjelaskan kepada kita segala sesuatu. Segala sesuatu yang membuat kita hidup di atas cahaya. Di sini, Allah Subhanahu wa taala terangkan hidup itu mayatnya dan menjelaskan yang membunuhnya setelah itu mati lagi. Allah katakan kepada mereka, kadzalika yuhyillahul mauta. Demikian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati. Wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dan memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya agar supaya kalian paham. Jadi tujuan semua ini adalah Allah memperlihatkan kepada kita ayat-ayatnya. Dan ini ayat sebagai penutup pembahasan kita malam hari ini menjadi dalil yang paling besar bahwa adanya kehidupan setelah kematian. Kita ini sebagai manusia hidup di dunia ini, berjalan di atas tanah ini, dan kita akan kembali ke tanah dan tidak sampai ke situ. Kita akan dibangkitkan kembali. Iya. Dikeluarkan kembali dari kuburan kita, tentunya menuju yang namanya alam akhirat. Iya, alam yang kita semuanya datang membawa amalan yang pernah kita lakukan di atas muka bumi ini. Semuanya akan hadir. Satu ayat di Quran, surah Yasin, sering mungkin kita baca. Di sana ada ayat 53. Ya, ini kan tentang Bani Israel yang mati dihidupkan kemudian mati lagi. Di surah Yasin 53 Allah terangkan, in kanat illa sayhatan wahidatan. Itu hanya satu suara, satu tiupan sangkakala. Fa idahum jami'un ladaina muhdarun, kata Allah. Maka tiba-tiba mereka seluruhnya hadir di hadapan kami. Satu tiupan saja. Yakhrujuna minal ajadati ka'annahum jaradum muntashir. Satu tiupan itu, kata Allah, mereka keluar dari ajadat. Mereka keluar dari kuburan mereka. Ka'annahum jaradun muntashir. Seakan-akan mereka seperti belalang yang diusir. Itu yang tersebar langsung. Kalau kita ada belalang itu kan duduk berkelompok. Kalau ada yang mengganggunya, satu saya diganggu, semuanya langsung terbang begitu. Begitulah orang nanti berhamburan langsung dalam kuburannya. Keluar, seakan-akan seperti belalang ketika diusir. Begitulah nanti keadaan manusia. Dan bukan hanya kita, seluruhnya. Semuanya. Ketika orang-orang kafir meragukan bahwa apakah mereka akan dibangkitkan, wahya romim, ketika mereka tulang-tulangnya itu sudah jadi tanah. Kata Allah, qul bala wa rabbi latub'atun. Katakan wahai Muhammad, sungguh benar demi Robku kalian akan dibangkitkan. Kalian akan dibangkitkan. Mereka merasa heran. Masa sudah hancur terus diadakan lagi? Allah terangkan di Quran. Allah lah yang memulai penciptaan kita yang sebelumnya tidak ada. Dan mengadakan kita yang sudah ada mudah bagi Allah. Wa huwa ahwanu alaihi, kata Allah. Itu lebih mudah bagi Allah. Nah, sebelumnya kita tidak ada. Kemudian kita ada. Jadi begini badan tak lengkap. Apakah sulit bagi Allah hanya menjadikan kembali itu yang hancur? Lebih mudah bagi Allah. La khalqus samawati wal ard akbar. Penciptaan langit dan bumi lebih besar. Lihat makin ke atas.
besarnya itu langit, Allah bisa cipta. Masa kita yang kecil ini tidak bisa dibangkitkan? Tidak mungkin. Harus kita percaya. Dan tidak boleh tidak. Nabi menjadikan keimanan terhadap hari kebangkitan dari rukun iman. Yang kalau tidak ada, kita bukanlah mukmin. Kita hafal semua kan rukun iman. Nabi SAW katakan ketika ditanya, mal iman, apa itu iman? Maka Nabi menjawab, al iman an tu'mina billah. Iman itu kamu beriman kepada Allah. Rukun iman pertama. Wa malaikati. Dan kamu percaya bahwa Allah punya malaikat. Rukun iman kedua. Kemudian kata Nabi SAW yang ketiga, wa kutubi. Kamu beriman kepada kitab-kitab Allah. Allah memiliki kitab yang diturunkan kepada manusia. Kemudian setelah itu dijelaskan yang keempat adalah wa rusuli. Kamu percaya harus bahwa ada rasul-rasul Allah yang Allah utus kepada kalian. Kita alhamdulillah tentang kitab Al-Quran, tentang Rasul Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, wa antu'mina wa yaumil akhir. Dan hari akhirat. Hari kita dibangkitkan. Terakhir, wa tu'mina bil qadir khairihi wa syarih. Kamu beriman terhadap takdir baik dan buruknya. Ini masuk dalam rukun iman. Dan saya sudah jelaskan di awal surah Al-Baqarah. Di awal surat Al-Baqarah ini, di kajian kita di awal-awal, ada di situ keimanan terhadap hari akhirat. Tentunya ini sebagai dasar dalil bahwa betul-betul itu orang yang mati bisa hidup. Nah, inilah ayat yang Allah perlihatkan kepada kita. Agar supaya kita paham apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita. Alhamdulillah, akhirnya selesai ini. Kisah ini insyaallah tentunya berikutnya lagi kita masih melanjutkan lagi setelahnya ayat 74 di pertemuan akan datang insyaallah. Kita cukupkan dulu, kalau belum masuk waktu kita masuk ditanya jawab. Belum Pak ya? Kita masuk ditanya jawab. Kalau ada pertanyaan Pak, silakan boleh sebelum adzan. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya seorang ikhwan yang sudah belajar terus masih main game dalam kurung catur Ustaz? Jazakumullah khairan. Ini cobaan kita di masa ini ya. Iya. Pertama, kalau main catur sendiri itu memang diharamkan, Mbak. Kalau kita menyebutkan main catur. Karena orang main catur itu pasti lalai dari Allah. Karena untuk pindahkan kuda itu banyak sekali dipikir. Iya, langkah-langkahnya. Itu pasti lalai. Dan kita sudah diingatkan di Quran. Kita diingatkan di Quran. Iya, untuk tidak boleh lalai dari mengingat Allah karena dunia yang kita punya. Iya, karena dunia yang kita punya. Iya, ada Quran supaya kita paham baik di surat Al-Munafikun, Pak. Boleh nanti kita buka ayat 9. Khusus kita mukmin. Jam kita bilang ikhwah. Enggak. Semua mukmin dipanggil. Ikhwah itu kan identik dengan orang yang sudah ngaji nih. Maksudnya orang yang sudah rajin taklim kalau istilah ikhwah. Iya. Tapi memang Allah tidak panggil khusus orang yang sudah belajar. Buka ke surat Al-Munafikun ayat 9. Iya.
Ya ayyuhalladzina amanu. Kita dipanggil. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau memang ada keimanan di dalam hati tak. Wahai orang-orang yang beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sekali-sekali harta kalian. HP ini harta tak? Di antara harta itu HP tak? Jangan harta-harta kalian, anak-anak kalian, tulhikum, melalaikan kalian an dzikrillah, dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan itu, maka sungguh mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Merugi, Pak, kalau kita dilalaikan oleh HP ini. HP ini Allah ciptakan untuk kita supaya kita makin mudah mengingat Allah. Bayangkan dulu Pak, orang kapan dia mengaji? Kalau pulang ke rumah, karena Qurannya di rumah. Sekarang kita ada Quran di HP tak? Itu Allah tahu kita sudah malas. Banyak dunia melalaikan kita, banyak pekerjaan yang kita kejar. Makanya kita dipermudah bahwa bisa baca Quran kapan saja, di mana saja. Ini yang diingatkan. Siapa yang lalai karena dunianya ini, maka mereka lah rugi. Orang yang merugi. Itu yang diingatkan di sini. Wallahu alam. Kita adzan dulu. Baik, sini ada pertanyaan. Ustaz, apakah wanita boleh menyembelih hewan kurban atau selainnya? Boleh. Wanita boleh. Iya, walaupun kalau laki-laki itu tentunya dialah yang melakukannya, kan laki-laki lebih kuat. Ya, terus dia tidak pakai perasaan. Perempuan itu kurang akal, kurang agama. Tapi kalau kita bertanya boleh-boleh. Dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah, salah seorang imam madhab Syafi'iyah, ajma'al muslimun ala jawazi dabihatil mar'ah. Sepakat kaum muslimin tentang bolehnya sembelihan seorang wanita. Dan ada dalil di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yaitu ada kisah an-najariyatan li Ka'ab ibn Malik kana tar'a gonaman lah. Bahwasanya seorang budak perempuan miliknya Ka'ab ibn Malik mengembalakan kambingnya. Ia bisalin di daerah Sal. Tapi salah seekor kambingnya itu waktu itu terluka, ditimpa oleh kecelakaan di waktu itu. Maka disembelilah oleh budak tadi, perempuan. Maka mereka bertanya kepada Nabi tentangnya. Ini kan sembelihan perempuan, boleh nggak dimakan? Apa kata Nabi? Fakuluha. Makanlah kambing ini. Ini menunjukkan apa? Halal. Boleh sembelihan apa? Perempuan. Boleh perempuan itu menyembelih dan halal sembelihannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz mau bertanya mengenai konsep jodoh. Sebagai seorang perempuan, iya perempuan Pak ini kan, kalau laki-laki kan, iya, tidak ada masalah, dia kan pelamar Pak. Tapi ini kan perempuan dilamar. Konsep jodoh mengenai sebagai seorang perempuan, apakah harus aktif juga untuk ikhtiar mencari atau meminta dicarikan, atau menunggu saja sampai ada yang datang? Masya Allah. Iya. Tentunya alhamdulillah, Masya Allah. Iya, kalau kita berbicara syariat, kita berbicara syariat dulu. Islam itu tidak melarang seorang perempuan itu tidak melarang seorang perempuan untuk mencari sebab yang mengantarkannya kepada pernikahan. Tidak dilarang. Iya.
Oleh karena itu, perempuan di masa Nabi juga mereka menawarkan dirinya untuk dinikahi. Jika mereka tahu itu adalah orang baik. Bahkan disebutkan di Quran, walaupun ini kekhususan Nabi, tapi ini ada poin bahwa perempuan boleh melakukan sebab untuk menuju pernikahan. Ada di Quran surat Al-Ahzab, ini saya lihatkan. Saya suka lihatkan kita ayat karena saya mau sampaikan nomor ayatnya supaya mudah kita cari. Ada surah Al-Ahzab ayat 50. Allah sebutkan wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi. Dan seorang perempuan mukmin yang ingin menyerahkan dirinya kepada Nabi, yaitu ingin dinikahi. Iya, dulu perempuan kalau mau dinikahi, dia datang kepada Nabi menawarkan dirinya. Kalau Nabi suka ya Nabi nikah, kalau tidak, enggak. Beliau tawarkan kepada para sahabat. Ada seorang perempuan yang waktu itu datang, Nabi tidak mau. Iya, Nabi tawarkan siapa yang mau menikah dengan. Ada sahabat bilang, saya Rasulullah. Apa maharmu siapkan? Akhirnya dia pergi cari mahar, ternyata dia hanya punya sarung satu. Rasulullah, saya hanya punya sarung satu. Kalau saya kasih ini istriku, nanti saya pakai apa? Kan tidak boleh lagi diambil mahar. Jadi miliknya istri nanti. Nabi bilang kepadanya, iltamis walau khataman min hadidin. Pokoknya pergi cari kalau begitu, walaupun cincin dari besi. Cuma qadarullah waktu itu susah. Tidak dapat cincin dari besi. Maka Nabi bertanya kepadanya, ma'ak minal Quran. Apa yang kamu punya dari Quran? Maka dia kasih tahu bahwa saya punya hafalan Quran. Akhirnya Nabi menikahkannya dengan hafalan Qurannya. Intinya, seorang perempuan, poin kita adalah, dari pertanyaan ini, boleh seorang perempuan itu melakukan sebab. Iya, boleh dia mintakan kepada orang, kalau ada orang yang mau menikah, iya, seorang, boleh saya ditawarkan. Dan Nabi juga kita tahu kan belum menikahi Saudah bintu Zam'ah, itu kan dari tawaran dari Khawlah bintu Hakim. Kan Nabi waktu meninggal Khadijah, Pak, sedih sekali. Iya. Karena hidup bersamanya 25 tahun tanpa dipoligami. Maka datang istri temannya, Utsman ibn Mas'ud. Dia bilang, ya Rasulullah, kehidupanmu kayaknya sudah tidak terlalu jelas ini. Gimana? Sedih di rumah, hanya di rumah. Nabi bilang, ya gimana? Pemilik rumah sudah meninggal. Nah, cuman ini poinnya. Khawlah bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, mau nggak kamu menikah? Iya. Maka Nabi, ya, siapa kira-kira yang mau menikah? Dia bilang ada seorang, ada dua orang. Kamu mau pilih apa? Gadis, ada janda. Waktu itu ditawarkan dua. Kamu mau siapa? Ada gadis, ada janda. Nabi bertanya kepadanya, siapa jandanya dan siapa gadisnya? Khawlah bilang, adapun jandanya Saudah bintu Zam'ah. Dia ini seorang diri beriman di rumahnya. Bapaknya masih kafir, saudaranya masih kafir. Seorang diri beriman. Jadi dia tawarkan temannya. Ini kalau mau kamu nikahi ini orang. Tapi dia taat kepadamu. Dia menerima apa yang kamu sampaikan. Maka Nabi bilang kepadanya, coba sebut saya kepadanya. Nah, jadilah tadi itu Khawlah jadi utusan Nabi. Perantaranya. Nah, yang saya mau sampaikan ke kita adalah sesuai dengan pertanyaan. Bahwa seorang perempuan itu boleh kasih tahu temannya. Untuk kalau ada yang cari, ya begitu Pak Yudi ya. Iya. Bisa. Iya. Disebutkan. Apalagi Pak Yudi ada. Kayaknya iparnya Khawlah namanya ini. Jadi pas-pas. Iya. Jadi seperti itu. Boleh melakukan sebab. Boleh melakukan sebab.
Dan ada dalil juga yang dipakai oleh para ulama, mungkin ini terakhir untuk jawaban ini. Ada juga dalil di Quran, Mbak. Kisahnya itu Nabi Musa kan sebelum menikah, waktu masih anak muda itu, kan Nabi Musa pukul ke orang di Mesir sebelum jadi Rasul. Kan dia larikan diri di Madian. Di sana dia mendapati 2 orang perempuan. Ada mengatakan ini anaknya Nabi Syuaib. Ya, di Madian. Karena Nabi Syuaib diutus di daerah Madian. Iya. Yang mana tidak punya anak laki-laki, hanya punya anak perempuan. Singkat cerita, waktu Musa mengembalakan kambingnya supaya bisa minum, mereka pulang ke ayahnya. Siapa yang kasih minum kambing? Ditanya. Gembalaan kalian? Ada di sana seorang anak muda. Iya. Maka salah seorang anak perempuannya bilang begini, ya abati, istajirhu. Inna khairu man istajarta al-qawiyul amin. Wahai bapakku, pekerjakan dia. Sesungguhnya yang paling baik, yang terbaik engkau ambil sebagai pekerja adalah yang kuat dan percaya. Karena mereka itu perempuan melihat bahwa itu Musa kuat dan terpercaya. Akhirnya bapaknya suruh panggil Musa. Mau nggak kamu kerja bersama saya 8 tahun? Kalau kamu mau genapkan 10 tahun, tidak apa-apa. Iya. Dengan mahar kerja, tapi kamu menikah dengan salah satu putri saya. Tadi itu yang tawarkan diri. Nabi Musa sepakat. Iya. Menikahi putrinya dengan mahar kerja 10 tahun. Poinnya adalah, boleh seorang perempuan mengatakan kepada walinya, kepada orang tuanya, Pak, ada ini laki-laki, bagus agamanya. Dia katakan, dia sampaikan. Nah, ini dia lakukan sebab. Wallahualam. Ustaz, bagaimana hukumnya mendapatkan ijazah SMA dengan cara ikut paket C, yaitu ikut ujiannya saja? Boleh, ini disahkan oleh pemerintah. Iya, yang penting ikut ujiannya, jangan beli ijazahnya. Harus ikut betul. Ikut paket C ya, kita ikut ujiannya. Ikut ujiannya. Iya, boleh hal tersebut. Wallahualam. Ustaz, bolehkah bernyanyi di rumah tanpa musik? Baik. Iya, pertanyaan berat-berat ini Pak ya. Bernyanyi itu Pak, dia pakai musik kan larangannya berlipat 2. Karena memang musik diharamkan secara tersendiri oleh Nabi. Nyanyi itu adalah nyanyinya setan. Iya, cara setan untuk memalingkan kita dari Quran. Sehingga dia juga ikut diharamkan. Ada yang menafsirkan ayat wa minan nasi mayashtari lahwal hadithi liudillan nas an sabilillahi bighairi ilmin. Menafsirkan ayat di surah Luqman. Di antara manusia ada yang menjadikan ucapan yang sia-sia sebagai yang menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu. Di antara para sahabat ada menafsirkan bahwa itu adalah nyanyian. Sehingga dengan dalil ayat itu lagu diharamkan. Wallahualam, alhamdulillah. Mohon maaf sudah bunyi tapi saya masih bicara sedikit. Kita cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan depan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.